Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Matin Sapitri dengan NPM 192151049 dari kelas 2019B. Di sini saya akan menyampaikan mengenai turunan fungsi. Turunan fungsi atau diferensial adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Misalnya, fungsi f menjadi f aksen yang mempunyai nilai tidak beraturan. Nah, mari kita simak video berikut ini. Penjelasan lebih lanjut, misalkan tersedia grafik fungsi y sama dengan fx, di mana nilai fx ini pangkatnya lebih dari 1, karena membentuk garis lengkung. Jika nilai fx-nya sama dengan 1, maka akan membentuk garis lurus. Misalkan kita mempunyai titik x dan y-nya yaitu fx. Dan kita mengambil titik yang lain. Misalkan ini titik pertama dan ini titik kedua. Dan titik yang lainnya saya simpan di sini. Maka jarak dari titik pertama ke titik kedua saya misalkan dengan delta x. Maka untuk koordinat titik yang kedua, yaitu x ditambah delta x dan y-nya yaitu fx ditambah delta x. Jika saya menarik garis lurus dari kedua titik ini, maka akan terbentuk sebuah segitiga siku-siku. Jika digambarkan akan seperti ini. Nah, diperolehlah sebuah segitiga siku-siku dan diperoleh delta y sama dengan fx ditambah delta x dikurangi fx. Delta y ini diperoleh dari jarak dari sini ke sini, yaitu fx ditambah delta x dikurangi jarak dari sini ke sini, yaitu fx. Maka delta y sama dengan fx ditambah delta x dikurangi fx. Dan untuk jarak dari sini ke sini tetap delta x, karena diperoleh dari jarak dari sini ke sini, yaitu x ditambah delta x dikurangi jarak dari sini ke sini, yaitu x. Maka jarak dari sini ke sini tetap, yaitu delta x. Nah, untuk mencari gradien garis ini, maka diperolehlah rumus M sama dengan delta Y per delta X, di mana delta Y-nya yaitu sama dengan Fx ditambah delta X dikurangi Fx per delta X-nya yaitu delta X. Dari grafik ini, kita telah mengetahui bahwa garisnya itu berupa garis lengkung, dan garis lurus ini kita peroleh secara paksa. Maka jika kita ingin mencari garis yang berpotongan di satu titik, maka kecilkanlah delta x sekecil mungkin. Nah, maka untuk mencari gradiennya yaitu M sama dengan dy per dx. Kenapa tidak delta y per delta x? Karena delta x-nya sangat dekat atau hampir berhimpit menjadi satu titik. Maka gradiennya yaitu dy per dx lim delta x mendekati 0 karena sangat berhimpit dan sangat dekat. dy-nya yaitu fx ditambah delta x dikurangi fx per dx-nya yaitu delta x. Nah, garis singgung di suatu titik yaitu
dy per dx lim x mendekati 0 fx ditambah dx dikurangi fx per dx. Nah, ini itu disebut sebagai turunan fungsi. Turunan fungsi atau fungsi turunan. Nah, untuk apa sih turunan fungsi atau fungsi turunan itu? Nah, turunan fungsi atau fungsi turunan itu untuk mencari garis singgung pada sebuah titik. Untuk mencari garis singgung pada sebuah titik. Nah, kenapa sih mencari garis singgung? Karena untuk mencari perubahan dari Y terhadap perubahan dari Y terhadap perubahan dari X. Jadi teman-teman mencari turunan fungsi ini untuk mencari garis singgung pada sebuah titik. Dan kenapa mencari garis singgung ini? Untuk mencari perubahan dari Y terhadap perubahan dari X. Nah, teman-teman, jika diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat n, maka kita tulis dy per dx lim delta x mendekati 0, rumus yang tadi yaitu fx ditambah delta x dikurangi fx per delta x, maka dy per dx lim delta x mendekati 0, fx tambah delta x pangkat n dikurangi x pangkat n per delta x. Nah, untuk menghitung nilai ini, maka perlu dijabarkan seperti ini. Nah, kita telah mengetahui bahwa A ditambah B pangkat 1 yaitu A ditambah B. Dan jika A ditambah B pangkat 2 yaitu A ditambah B dikali A ditambah B sama dengan A kuadrat ditambah A B ditambah B A ditambah B kuadrat, atau sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, untuk mencari A ditambah B pangkat 3 sama juga, yaitu A ditambah B dikali A ditambah B dikali A ditambah B sama dengan A pangkat 3 ditambah 3 A pangkat 2B ditambah 3AB kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, untuk mencari A tambah B pangkat N, maka kita mencarinya dengan rumus binomial Newton. Maka dihasilkan rumus A pangkat N ditambah N dikali A pangkat N dikurangi 1 dikali B ditambah N dikali N dikurangi 1 per 2 kali 1 kali A pangkat N dikurangi 2 kali B pangkat 2 ditambah dan seterusnya sampai B pangkat N. Nah, teman-teman, setelah didapatkan rumus dengan polinomial Newton itu, A ditambah B pangkat N sama dengan A pangkat N ditambah N kali A pangkat N dikurangi 1 kali B ditambah N dikali N dikurangi 1 per 2 dikali A pangkat N dikurangi 2 kali B kuadrat ditambah dan seterusnya sampai B pangkat N. Maka rumus ini substitusikan kepada fx ditambah delta x pangkat N yang menjadi seperti ini. Nah, maka diketahuilah dy per dx lim delta x mendekati 0 yaitu x pangkat N ditambah n x n dikurangi 1 dikali delta x ditambah N dikali N dikurangi 1 per 2 dikali X pangkat N dikurangi 2 dikali delta X pangkat 2 dan seterusnya sampai delta X pangkat N
dan dikurangi X pangkat N per delta X. Penjabaran ini didapatkan dari rumus polinomial Newton ini. Nah, selanjutnya maka dy per dx sama dengan lim delta X mendekati 0. Nah, X pangkat N ini bisa habis dengan dikurangi X pangkat N di sini. Lalu, semua variabel di sini mempunyai delta X. Nah, jika dibagi dengan delta X yang di bawah, maka akan habis atau menghasilkan 1. Jika N dikali X pangkat N dikurangi 1 kali delta X dibagi delta X, maka akan menghasilkan N dikali X pangkat N dikurangi 1. Ini juga, ini delta X ini dibagi ini dibagi ini, dan delta X ini pun dibagi dengan ini. Maka hasilnya dy per dx lim delta X mendekati 0 N dikali X pangkat N dikurangi 1 ditambah N dikali N dikurangi 1 per 2 dikali X pangkat N dikurangi 2 dikali delta X ditambah dan seterusnya sampai delta X pangkat N dikurangi 1. Maka menghasilkan dy per dx lim delta X mendekati 0. Karena delta X-nya yaitu 0, maka kita semua yang ada di sini dikalikan 0, maka hasilnya 0. Dan delta X yang ini juga 0, maka hasilnya N dikali X pangkat N dikurangi 1 tambah 0, 0, 0, dan seterusnya. Maka didapatkanlah turunan fungsi atau fungsi turunan dari Y sama dengan Fx sama dengan X pangkat N, atau yaitu dy per dx sama dengan N kali X pangkat N dikurangi 1. Atau rumus dy per dx ini seperti ini. Pangkatnya dikedepankan menjadi N kali, lalu pangkatnya itu dikurangi 1. Jadi pangkat N dikurangi 1. Maka dy per dx-nya sama dengan N dikali X pangkat N dikurangi 1. Nah, untuk menambah pengawasan teman-teman, disajikan contoh soal seperti ini. Fx sama dengan 3x ditambah 4. Dengan penyelesaiannya, f aksen x sama dengan lim delta x mendekati 0, fx ditambah delta x dikurangi fx per delta x. Maka, lim delta x mendekati 0, 3 dikali x ditambah delta x ditambah 4 dikurangi fx-nya 3x ditambah 4 per delta x. Maka lim delta x mendekati 0, 3 kali x 3x ditambah 3 kali delta x 3 delta x ditambah 4 negatif 3x dikurangi 4 per delta x. Maka lim delta x mendekati 0, 3x dikurangi 3x habis, 4 dikurangi 4 habis, maka tinggal 3 delta x per delta x. Delta x per delta x habis, maka hasilnya 3. Nah, kita ke contoh soal yang kedua. Misal diketahui fx sama dengan x pangkat 8. Nah, ini menggunakan rumus yang kedua, yaitu f aksen x sama dengan n x pangkat n dikurangi 1. Maka sama dengan n-nya yaitu 8 dikali x pangkat 8 dikurangi 1. Sama dengan 8 kali x pangkat 7. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.